Di balik pegunungan hijau Desa Triwarno, Kutowinangun, Kebumen, tersimpan potensi besar dari salah satu ras kambing unggulan Indonesia, kambing PE Kaligesing. Ras yang terkenal dengan postur besar, corak unik, dan kualitas dagingnya serta susunya yang luar biasa. Tapi, bagaimana sebenarnya cara berternak kambing PE Kaligesing yang benar? Dari pemilihan bibit, pola pakan, manajemen kandang, hingga teknik perawatan agar tetap sehat dan produktif. Di video ini, Agribos akan mengajak Anda melihat langsung ke lapangan, ke kandang milik Mas Ade Giovanni, peternak muda yang bukan hanya sukses mengembangbiakkan kambing PE, tapi juga menjadi inspirasi bagi peternak milenial lainnya. Simak baik-baik, karena setiap langkah bisa jadi kunci sukses usaha ternak Anda berikutnya. Kalau saya butuh breeding itu sebenarnya 3 meter jadi 2 Mas. Ukuran kandangnya 3 meter jadi 2 floor, itu berarti 1,5 meter, musuhnya 180. Jadi kayak ini saya konsep biarlah ada lebar, satu kandang untuk ukuran itu 2 meter musuhi. Jadi 2 meter, 2 kali 2. Nah, jadi ini ada 10 cm lah. Jadi untuk breeding, ini sebenarnya kalau ukuran 2 kali 2 itu ukuran jantan. Terus isi betina ini isinya 2 nanti Mas. Kalau untuk breedingnya kalau kandang udah penuh saya kasih isi bisa muat 2, jadi lebih efisien sih. Sedangkan satu pas banget. Bagaimana cara memilih bibit kambing yang baik dan untuk dibudidaya? Kalau memilih bibitnya itu yang pertama kita kalau khususnya kambing B ya Mas ya, itu genetik. Kita cari genetik yang prospek, terus kita lihat tulangan yang paling utama apalagi betina ya. Betina itu apapun modelnya, rasnya, jangan milih betina yang kakinya kecil. Kaki belakang sama depan itu harus benar-benar kuat, gede, basong gitu loh Mas. Jadi itu pengaruh banget sama anak-anaknya. Ketika betina kakinya kecil, anaknya pas kecil-kecil. Seperti itu untuk pemilihan bibit. Oke. Apa saja pakan utama untuk tambahan dibutuhkan kambing agar tumbuh sehat dan produktif, Mas? Kalau pakan tambahannya itu saya kalau di sini saya pakai ampas tahu, ada folat, ada kulit kacang hijau untuk proteinnya. Berapa sering, Mas, sehari pemberian pakan? Kalau untuk pakan di sini saya satu hari satu kali ya Mas ya. Sore. Bisa comboran sore nanti di jam 4 sore, lanjut malamnya nanti untuk tujuan full. Jadi sekali makan tuh kalau dijual full segini Mas. Sevolume ini full untuk sekali makan hijauan. Seperti itu. Apa saja rutinitas harian dalam pembelian kambing, Mas, dan seperti apa pembersihan kandang? Kalau rutinitasnya pagi karena tidak dikasih makan, bersih-bersih Mas, bersih-bersih dalam sama luar. Terus kita apa satu-satu kambingnya ada pergerakan-pergerakan aneh apa enggak, atau mungkin sikap-sikap yang aneh enggak, kayak malas makan atau kurang sehat, matanya enggak bersih gitu kan, kayak gini kan bersih Mas. Kita harus selalu ngecek Mas, setiap pagi itu kambing badannya sehat enggak, ada yang disafa enggak, atau mungkin ada yang cedera atau apapun itu kita perhatikan setiap pagi. Gitu Mas, rutinitas. Bagaimana cara mencegah dan menangani penyakit pada uli merah kambing, Mas? Kalau yang paling sering terjadi itu kan kembung. Kembung itu terus kedua cempe yang berusia di bawah 1 bulan. Itu paling banyak banget kasus lemas, tiba-tiba lemas, tiba-tiba kaku dan lain-lain. Nah, kalau untuk saya pribadi karena saya tidak percaya obat ya, saya percaya obat cuma tidak terlalu suka kimia di ternak-ternak saya. Jadi saya pakai yang apa namanya herbal-herbal aja. Kayak kembung ini Mas, kalau kembung biasa orang itu pakai obat yang sirup itu apa yang namanya? Lupa. Kalau saya pakai minyak kelapa Mas. Oke, jadi minyak kelapa itu terus dosisnya 100 ml. Jam Kambing perjuangan, dewasa, ya. Kambing dewasa 100 ml. Jadi
Tapi kan kembung tidak usah di-rutin, tidak usah diminum minyak goreng kelapa aja. Seras gitu disepeting, insya Allah setelah itu langsung Mas. Apa namanya, langsung kempes hitungan menit nanti dia keluar anginnya lewat anusnya, terus bisa langsung. Kalau untuk yang lemes-lemes ini aku tetap butuh suntik ya Mas, karena kalau cempe ini tapi dosisnya sedikit aja. Kalau lemes-lemes saya biasanya pakai antibiotik aja sih. Kalau itu yang paling parah baru aku pakai obat. Kalau masih yang biasa-biasa saya nggak pakai obat karena saya takut Mas. Karena apa ya? Kebanyakan kimia kita juga manusia, kalau kebanyakan kimia juga tidak baik. Saya terapi di teman-teman saya. Kapan waktu yang tepat untuk memotong kuku, mencukur bulu dan merawat tubuh kambing yang lainnya, Mas? Oke, untuk perawatan piku aku di sini 3 minggu sekali. Untuk tanduk aku biasanya di 6 bulan sekali. Untuk bulu 3 hari sekali nanti. Seperti itu. Bagaimana tata cara pembelian kambing betina yang sedang hamil, Mas, dan atau menyusui? Kalau kambing betina yang lagi hamil itu mungkin lebih ke perawatannya, beri makan ya Mas. Karena kalau kambing hamil itu makannya over. Makan yang penuh serat. Jangan yang tinggi protein ya Mas, kayak jangan yang kebanyakan serat sih. Kayak daun nangka gitu. Pengaruh ke susu Mas. Gimana? Susunya malah dikit, banyakin kayak kalau aku sini daun singkong. Dancing. Kalau lagi hamil sampai menyusui full daun singkong. Seperti itu. Karena proteinnya si daun singkong dan kandungannya itu bagus banget. Kalau yang tidak terbiasa mungkin masih banyak ada ngabet ya, kayak indigo pera, kaliandra itu bagus banget sebenarnya. Cuman nih kalau di sini terbatas, stoknya saya juga nanam juga terbatas. Saya pakai daun singkong karet, daun singkong buah. Itu yang saya kira bagus banget karena hampir 3 tahun ini saya terapkan seperti itu di ternak-ternak saya. Alhamdulillah hasil susunya itu luar biasa Mas, Melimpah ya, Mas? melimpah banget, cukup banget untuk 3 kali sehari minum cengkehnya. Apa saja indikator kambing dalam kondisi sehat atau tidak sehat, Mas? Indikator pertama mata Mas, paling terlihat itu pada mata. Ketika matanya sayu, apa namanya, bita-bitannya ke atas, celong lah ya, kalau kalau kita bilang itu celong itu, pasti sakit. Terus sikapnya dia diam aja Mas, tidak ada pergerakan, tidak muter-muter kandang, tidak ada yang pergerakan apapun itu aktif, itu tidak. Dia cuma diam, kepala disenderin ke dinding kandang, itu pasti tidak sehat. Bagaimana manajemen produksi kambing seperti pengawinan, masa bunting, atau pelarian anak kambing, Mas? Manajemennya kalau saya ini karena tidak ada jangkauan ya Mas, kita mesti ngawin keluar. Itu biaya operasionalnya juga membengkak kami kan. Biaya kawin, biasa jasa apa namanya? Jasa transportnya juga kan double, jadi jadi ada double transport sama jasa kawin. Dan itu nanti saya kalkulasi di anaknya. Jadi saya ngawinkan kambing saya ini yang tidak sembarangan juga jantannya, Mas. Kita harus milih nih genetik, terus sesuai dengan spek betina-betina. Jadi setiap kali keluar bisa nutup operasional tadi nih, kayak transport sama jasa kawinnya. Itu melakukannya ya. Terus kalau cara ketika habis lahiran itu saya langsung ngisah sih Mas. Ketika jempol lahir, anak saya kasih masuk ke box, sampai gede. Itu buat apa ya? Buat si cepat juga lagi dan kawin lagi Mas. Jadi saya target 1 tahun kambing dengan 2 kali. Kalau tidak 2 kali, berarti tadi Mas. Itu aja. Kalau sisinya kambing ini
Apa dikasih dibuat sendiri atau emang buat anak cempenya Mas? Ini saya buat tempe, sama buat tetangga-tetangga sini Mas, kayak kemarin tetangga saya sini ada yang sakit TBC. Nah, sakit TBC itu saya, untuk treatment kambing daripada beli, obat terus, badan kasih obat terus, saya treatment pakai kambing. Saya tidak jual susu selama ini, cuman kalau yang tetangga sini yang membutuhkan, saya kasih gratis. Dan saya ke depan kalau mau kayak kemarin ini alhamdulillah ada sembuh juga yang tetangga sini habis sakit. Terus ya teman-teman kalau ada yang dari sesak atau belum enak badan, ya kesini tak kasih. Kalau dijual enggak, pure untuk tempe sih sebenarnya. Oke teman-teman, untuk yang nyari bakalan betina jantan kita juga menyediakan di daerah Blue Farm. Insya Allah kita amanah untuk produknya. Langsung dia bisa hubungi nomor saya di 0822 Nah saya juga terima kasih nih buat ini yang bantuin saya selama ini nih yang ngurusin kambing-kambing. Ini jadi pawangnya cempe-cempe sini guys. Yang harus ngurusin yang mandi-mandi cempe di Erdo. Jangan sampai kelewatan di episode selanjutnya.